Semoga nanti ke depannya bisa terus berbagi, baik itu dari bidang sosial kemanusiaan maupun di bidang keilmuan seperti yang pada hari ini sedang kita laksanakan. Adapun tema pada hari ini adalah ngabuburit online keilmuan Semarak Ramadan 1445 Hijriah, memahami pekerjaan notaris dan dinamikanya. Saya kira kalau kita berbicara mengenai dinamika dan pekerjaan notarisnya cukup luas ya, cukup eh, banyak hal-hal yang terkait di dalamnya. Monggo nanti bisa kita diskusikan bersama dengan Bang Donal nanti di bagian sesi tanya jawab maupun penyampaian materi. Saya mau menyapa dulu Ibu Hajah Herlina SHMH. Beliau adalah Ketua Pembina Yayasan Sahabat Herna Satu Hati untuk Negeri yang pada hari ini juga sebagai keynote speaker pada acara kita sore hari ini. Selamat sore Bu Herlina. Baiklah, untuk menyikat waktu, saya persilahkan terlebih dahulu kepada Bu Herlina untuk menyampaikan sambutannya. Bu Herlina sebagai keynote speaker kita pada hari ini. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat narasumber kita, Bapak Firdonal SH. Yang saya hormati pembina Yayasan Sahabat Herlina Satu Hati untuk Negeri, Bapak Aris Widi Hidayat dan Bapak Muhammad Afiq. Yang saya hormati Ketua Pengurus Yayasan, Bapak Ahmad Nasir. Yang saya hormati seluruh pengurus dan pengawas Yayasan Sahabat Herlina Satu Hati untuk Negeri, yang tanpa mengurangi hormat saya tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Yang saya hormati dan saya banggakan seluruh peserta acara ngabuburit online keilmuan pada sore hari ini. Hadirin yang berbahagia, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya jualan kita dapat bertemu di dalam acara ngabuburit online keilmuan yang bertemakan memahami pekerjaan notaris dan dinamikanya yang diselenggarakan oleh Yayasan Sahabat Herlina Satu Hati untuk Negeri. Hadirin sahabat Satu Hati yang berbahagia, acara ngabuburit online keilmuan ini merupakan salah satu dari rangkaian acara Semarak Ramadan 1445 Hijriah yang diadakan oleh Yayasan Sahabat Herlina Satu Hati untuk Negeri. Adapun kegiatan lainnya seperti tadarus online, berbuka puasa bersama dan santunan anak yatim, khotmil Quran, serta pengajian adalah rangkaian dari acara-acara selama bulan Ramadan. Alhamdulillah, acara rutin ini telah kami adakan setiap bulan Ramadan sejak yayasan ini berdiri 3 tahun yang lalu. Kami mohon doanya kepada rekan-rekan semua agar kami tetap terus bisa mengadakan acara-acara tersebut sehingga yayasan kami bisa bermanfaat bagi orang banyak. Hadirin sahabat Satu Hati yang berbahagia, notaris merupakan pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta otentik dan kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang. Oleh karena itu, pekerjaan notaris merupakan suatu pekerjaan yang mengemban tanggung jawab yang sangat besar dan juga menanggung resiko hukum yang mungkin terjadi. Pekerjaan notaris juga memerlukan kehati-hatian
ketelitian dan pemahaman akan undang-undang. Kadangkala dalam menjalani tugas jabatannya, kita tanpa disadari kurang teliti atau kurang hati-hati, sehingga kita bisa terjerat tindak pidana. Oleh karena itu, untuk memahami bagaimana pekerjaan notaris, dinamikanya, kita akan mendengarkan dari narasumber kita, Bapak Firdonal SH, yang sudah sangat dikenal di dunia kenotariatan, yang beliau juga merupakan notaris PPAT senior, juga merupakan Majelis Pengawas Pusat, Majelis Kehormatan Notaris, dan seringkali menjadi saksi ahli di persidangan notaris. Terima kasih Pak Firdonal, terima kasih atas waktunya, atas berkenannya untuk berbagi ilmu kepada kami. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalasnya dengan pahala dan segala kebaikan untuk Bapak. Amin. Dan semoga Bapak senantiasa sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saya ucapkan terima kasih juga kepada seluruh panitia, sahabat-sahabat saya dari Yayasan Sahabat Herlina Satu Hati untuk Negeri. Semoga kita tetap fastabikul khairat dan istiqomah. Insya Allah segala kebaikan akan kembali kepada kita. Terima kasih juga kepada seluruh peserta ngabuburit online keilmuan yang sudah hadir pada sore hari ini. Nantikan acara ngabuburit online kami berikutnya. Selamat belajar, semoga bermanfaat. Demikian sambutan saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Haja Herlina yang telah memberikan kata sambutannya, yang bertindak sebagai keynote speaker juga pada ngabuburit online sore hari ini. Tanpa berpanjang-panjang waktu, kita persilahkan pada Bapak Firdonal SPM menyampaikan materinya pada sesi ini. Sebelum itu saya perkenalkan dulu Bapak Firdonal SPM, atau yang biasa kita sebut dengan Bang Donal. Beliau saya kira sudah beliau sekarang sebagai Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Jakarta Timur. Pada saat ini beliau juga sebagai Majelis Kehormatan Notaris Wilayah DKI Jakarta dan sebagai Sekretaris Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia. Sedangkan untuk pengalaman-pengalaman sebagai saksi ahli juga sama. Kalau saya bacakan secara keseluruhan mungkin waktunya nanti akan habis. Saya hanya menyampaikan poin-poin yang saya garis bawahi aja, yaitu beliau sebagai saksi ahli bidang kenotariatan dan ke-PPAT-an untuk perdata, bidang perdata dan pidana serta tipikor. Dan beliau juga sebagai saksi ahli bidang kenotariatan di beberapa pengadilan negeri dalam perkara perdata dan pidana. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk perkenalan dengan Bang Donal. Untuk menyingkat waktu, saya persilahkan kepada Bang Donal untuk menyampaikan materinya pada sore hari ini. Waktu dan tempat kami persilahkan.
Terima kasih Mas Firdaus, Dr. Firdaus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore, selamat salam sejahtera untuk kita. Salam, namo buddhaya, om swastiastu, salam kebajikan. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada rekan Herlina selaku ketua Yayasan Sahabat Herlina Satu Hati untuk Negeri, serta rekan-rekan panitia. Serta juga terima kasih juga kepada Mas Dr. Firdaus sudah bisa kita bersilaturahim sore ini. Saya mohon maaf agak terlambat karena saya lagi diinapin di hotel selama 2 hari karena kita lagi mentelaah ada 100 lebih laporan banding, laporan masyarakat yang dibanding dari MPW ke MPPN, di mana laporan-laporan tersebut sudah kami finalkan selama 2 hari ini untuk bisa diputus. Kemarin ini kami juga sudah memutus, ada yang diberhentikan dengan tidak hormat 2 orang, ada yang diberikan sanksi skorsing 6 bulan, ada yang 3 bulan, ada juga yang kita tolak semua berkas yang diajukan untuk skorsing kita tolak. Sekarang saya masih di hotel, saya minta izin sebentar karena sudah janji jauh-jauh hari sama Mbak Erlina. Jadi saya fokus untuk menyampaikan materi untuk ngabuburit Ilah. Waktu kita ya berapa lama, Mas? 30 menit ke depan, Pak. 30 ya. Baik. Oke. Ini makalah saya ini kan banyak halamannya, tapi yang poin-poinnya aja ya, yang saya kutip. Pertama-tama kita harus menguatkan diri dulu berkaitan dengan tugas dan kewenangan kita. Ada beberapa hal yang menjadi catatan kami, seolah-olah kehadiran notaris ini seolah-olah tidak mengerti makna apa yang dibuatnya, seolah-olah itu hanya kertas yang di-print kemudian berbiaya dan berharga. Tapi tanpa menyadari sejarah daripada jabatan ini. Jabatan notaris ini hadir tentu atas follow up dari pasal 1868, di mana dalam pasal 18 mengatur bahwa yang dikatakan akta autentik itu adalah akta yang dibuat di hadapan pejabat umum yang bentuk dan tata cara pembuatannya diatur dalam undang-undang. Kemudian 1870 juga mengatur bahwa akta autentik itu adalah alat bukti yang sempurna. Nah, untuk memfollow up daripada keberadaan atau Ya, dibilangin bisa. Mas Bebas bilang. Mohon maaf Pak Firdonal, suaranya mungkin teranmut. Kepencet ini. Suaranya nggak ada. suara saya jelas. Ya, sudah tadi sempat hilang. Sekarang udah jelas ya? Jelas Pak. Saya agak hotel saya agak apa? Saya agak di ketinggian ya, mungkin kadang-kadang hilang signalnya di lantai 22 berapa nih. Selanjutnya kehadiran daripada notaris ini tentu dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat yang menginginkan adanya suatu alat bukti yang sempurna yang berlaku seumur hidup bagi para masyarakat. Kemudian juga dengan keluarnya Undang-Undang Jabatan Notaris yang keluarnya PJN tersebut, tentu kita melihat di situ ada perkembangan ya, bahwa
sosok notaris itu adalah bukanlah sosok yang sembarangan, tapi betul-betul adalah sosok yang dipertimbangkan untuk duduk menjabat sebagai notaris pada saat itu. Kita termasuk salah satu pejabat amtenar atau yang cukup dikenal yang disegani lah pada saat itu jabatan ini. Tapi makin lama kita melihat jabatan ini karena semakin banyak, sebenarnya semakin banyak sebenarnya jabatan itu harkat dan martabatnya juga sama. Tapi makin lama kita melihat seolah-olah notaris ini terlalu mudah dijangkau oleh hukum, terlalu mudah untuk dipermasalahkan, terlalu mudah untuk dimasuki oleh suatu perkara-perkara. Sebenarnya akta yang dibuat di hadapan notaris ini yang berdasarkan 1868 itu yang diatur juga dalam 1870 itu, sebenarnya kalau kita berpegang kepada dua pasal tersebut, setiap salinan akta itu ya merupakan suatu alat bukti yang sempurna. Jadi tidak ada lagi yang bisa membantah salinan itu. Sampai dengan adanya putusan pengadilan yang mengatakan bahwa salinan itu batal isinya. Bukan aktanya ya. Isi yang ada di dalam akta itu batal demi hukum apabila sudah ingkrah putusan dari lembaga peradilan. Kemudian juga alat bukti ini kenapa dikatakan alat bukti yang sempurna? Yang dikatakan dengan alat bukti yang sempurna ini sebagaimana yang diatur di dalam pasal 1870. Dalam HIR juga kita kenal dalam HIR pasal 165 maupun 285 RBG, akte otentik itu adalah merupakan kekuatan pembuktian yang sempurna bagi para pihak dan ahli warisnya. Nah, ini tentu berlaku mengikat bagi setiap orang dari apa yang timbulnya kepentingan terhadap akta yang berkaitan dengan dibuat hadapan notaris tersebut. Seiring berjalannya waktu, perkembangan daripada zaman ini, sehingga karena ini start blood ini yang masih dikategorikan ada peninggalan Belanda, di tahun 2004 keluarlah Undang-Undang Jabatan Notaris yang kita kenal dengan UJN. Itu Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Nah, singkat cerita yang dikatakan dengan memahami jabatan notaris ini tentu kita harus tahu betul dengan kedudukan kita. Pada saat kita memutuskan kita sebagai notaris, tentu pada saat itu kita sudah terukur segala sesuatunya. Terukur berbicara, terukur untuk bergaul, terukur untuk berbusana, terukur dalam segala hal, dan kita sudah masuk kepada lingkungan yang dipercayai oleh masyarakat pada saat notaris itu setelah mengangkat sumpah. Nah, notaris dalam menjalankan jabatan ini tentu dalam hal ini terikat dengan beberapa aturan. Ya, dalam menjalankan jabatan ya diatur oleh Undang-Undang Jabatan Notaris. Dalam bergaul, dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari dan dalam pelaksanaan tingkah laku dalam sehari-hari dalam menjalankan jabatan itu diatur dalam kode etik notaris. Kemudian kita dalam berorganisasi juga kita juga dalam hal ini diatur juga dalam satu perkumpulan yang diatur juga dalam Undang-Undang Jabatan Notaris bahwa Ikatan Notaris Indonesia ini adalah satu-satunya wadah tunggal. Dalam berorganisasi ini yang kita kenal dengan Ikatan Notaris Indonesia dan satu-satunya organisasi yang mempunyai anggaran dasar, anggaran rumah tangga, peraturan perkumpulan, dan kode etik. Nah, masing-masing daripada ketentuan-ketentuan itu mengikat bagi kita. Satu, untuk menjalankan jabatan Undang-Undang Jabatan Notaris, yang apabila kita dalam beretika, dalam menjalankan kegiatan kita sebagai notaris, ada aturan-aturannya yang kita kenal dengan diatur dengan pasal undang-undang yang diatur dalam kode etik notaris, yang di dalam berorganisasi kita diatur juga di dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan peraturan perkumpulan. Jadi kita ini memang terukur. Kemudian selanjutnya juga kita melihat tidak semuanya aparat penegak hukum, masyarakat ya mengetahui sepenuhnya bahwa akta yang dibuat hadapan notaris itu adalah akta otentik, alat bukti yang sempurna. Tidak semua, ya. Yang ada itu di masyarakat itu karena kurang tersosialisasinya,
seolah-olah akta ini hanya sebentuk suatu landasan acuan dasar hukum terhadap suatu perbuatan hukum. Apakah itu perbuatan hukum untuk mengalihkan suatu hak tertentu, apakah itu ada suatu landasan atau dasar hukum untuk menyatakan suatu keputusan-keputusan tertentu dalam bentuk pernyataan-pernyataan yang kita kenal juga dengan akta partis, atau bisa juga nanti masyarakat itu yang hanya mengenal bahwa kalau untuk membuat berita acara rapat itu yang atau kita kenal dengan relas akte itu adalah juga di hadapan notaris. Tapi fungsi dari akta itu sebagai alat bukti yang sempurna tidak semua masyarakat yang bisa memahaminya. Nah, untuk meyakinkan masyarakat itu tentu di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris juga tugas daripada notaris juga untuk memberikan konsultasi hukum kepada masyarakat secara sukarela tanpa dipungut biaya dalam hal tugas dan kewenangan kita sehari-hari. Tugas dan kewenangan kita itu sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris sudah terangkum cukup jelas di situ, memberikan bahwa kewenangan-kewenangan umum, kewenangan-kewenangan tertentu, kewenangan-kewenangan khusus. Ya, kewenangan umum itu yang diberikan itu dalam hal pembuatan akta secara akta partai. Ya, yang dikenal dengan akta para pihak itu, kemudian juga ada yang namanya akta relas akte, atau yang kita kenal dengan akta-akta berita acara rapat, atau ada pembuatan akta-akta dalam pembuatan hukum tertentu yang diatur oleh undang-undang tertentu, apakah itu undang-undang BUMDes, apakah itu undang-undang koperasi atau peraturan koperasi, yang dimana akta pendirian itu wajib dibuat dengan akta notaris. Kemudian ada juga akte yang dikatakan dengan akte yang dibuat di hadapan pejabat lelang. Atau ada juga umpamanya ada akte-akte tanah yang tertentu yang diberikan kewenangan kepada notaris. Apakah itu akta pembagian waris, apakah itu akta pengingkatan jual beli, apakah itu akta pelepasan hak, ya kan? Dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kita yang melihat yang sekarang ini tentu di notaris ini dalam menjalankan jabatan itu tadi sudah dibuka oleh secara pembukaan oleh ketua yayasan tadi Bu Rekan Herlina, bahwa keberadaan semua kita notaris ini memahami bahwa tugas kita ini adalah sebagai pejabat umum yang membuat akta autentik yang berlaku sebagai bukti yang sempurna. Semua kita paham. Tapi pada saat kita mempertahankan apakah akta kita ini mengandung apa saja, kita nggak bisa menjelaskan akta itu. Nah, sementara kalau kita melihat daripada ketentuan hukum yang berlaku ya seperti HIR dan RBG, kehutanan pembuktian yang di dalam akta autentik itu adalah terdiri dari secara lahiriah, secara formil, secara material, kemudian itu cukup jelas diatur atau aturan-aturannya juga mengatur yang cukup jelas di dalam KUH Perdata maupun dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Ya, yang diatur itu secara lahiriah bahwa aktanya itu membuktikan sendiri. Aktanya itu adalah akta autentik yang dibuat berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang dibuat di hadapan notaris dan kehendak para pihak ya secara formil. Ya, atau secara formil, secara lahiriah, kemudian secara material. Nah, apabila ini sudah terpenuhi secara keseluruhan, saya ngambil cepat-cepat aja ya biar waktunya tercover. Apabila sudah syarat-syarat yang saya sampaikan tadi sudah terpenuhi, maka dikatakanlah akta itu akta autentik. Kemudian unsur formil, memenuhi unsur lahiriah, kemudian unsur material. Nah, kemudian selama ini kita tidak ada mengenal teman-teman ini yang membuat akta itu kedudukan hukumnya seperti apa. Yang jelas akta ini adalah akta autentik. Nah, bahkan juga kita melihat akta-akta fidusia, ya kan, sudah tidak menganggap lagi itu sebagai alat bukti sempurna, tapi yang penting setiap akta itu adalah 30.000, 50.000, mengenai ada atau tidak ya minuta aktanya itu nomor 2, yang penting salinan ada, reportium nggak ada masalah. Kenapa? Kreditnya cuma 1 tahun. Nah, ini menurunkan citra dan harkat martabat kita sebagai notaris apabila suatu saat ada timbul permasalahan. Jadi kedudukan jabatan kita yang terhormat itu ada suatu peristiwa atau suatu kejadian yang menimpa rekan kita yang tidak sesuai, itu akan menimbulkan suatu degradasi kepada kita bersama, sehingga hal-hal yang demikian itu kadang-kadang kita tidak memahami yang harusnya yang demikian itu harus ditindak. Nah, kemudian selanjutnya saya
langsung kepada permasalahan berkaitan akta notaris itu kemudian mempunyai kekuatan dari segi pembuktian, dari segi kekuatan pembuktian baik secara pidana maupun secara perdata. Akta notaris itu mempunyai kewajiban ingkar. Kewajiban ingkar ini apabila kita sebut dengan satu akte titik itu, di mana terhadap notaris yang membuat itu, dia wajib mempunyai menjalankan kewajiban ingkar. Kewajiban ingkar itu adalah sebagaimana yang diatur dalam pasal 4 ayat 3 tentang sumpah dan jabatan notaris, di mana notaris itu wajib untuk merahasiakan isi akta. Pada saat dia mengangkat sumpah, salah satu isi sumpahnya adalah saya berjanji akan merahasiakan isi akta. Dan itu di atas Al-Quran. Ya, kepala kita atau di atas kitab suci atau tangan kita ditaruh di kitab suci bagi penganut agama yang non-muslim. Nah, kemudian kita sudah berjanji. Di situ sudah terpatri pertama kali kita wajib ingkar, wajib merahasiakan terhadap isi akte yang dibuat oleh bank kita. Yang kedua, kita melihat juga di dalam pasal 16 ayat 1 yang mengatakan bahwa notaris wajib merahasiakan isi akte. Yang ketiga juga diatur di dalam pasal 54 Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur bahwa salinan akte, grose akte, kutipan akte hanya dapat diberikan kepada pihak yang berkepentingan atau ahli waris yang menerima untuk itu yang dapat diberikan oleh notaris. Maka notaris tidak dapat memberikan salinan itu selain sebagaimana yang diatur dalam pasal 54, maka terhadap itu notaris itu wajib ingkar apabila pihak-pihak yang tidak berkepentingan, yang tidak terkait dengan pasal 54 itu untuk diberikan salinan. Nah, kemudian juga dalam pasal 322 KUH pidana mengatur bahwa barang siapa dengan sengaja membocorkan kerahasiaan yang wajib dirahasiakan dapat dipidana selama 9 bulan dan denda Rp9.000. Artinya apa? Notaris yang membocorkan kerahasiaan yang wajib dirahasiakan dapat dipidana. Nah, agar kewajiban ingkar ini tidak terlanggar, ya, di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dilindungilah notaris dalam menjalankan itu sebagaimana yang diatur dalam pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris. Pasal 66 mengatur bahwa guna kepentingan ya peradilan, majelis hakim, penyidik, ya, jaksa penuntut umum, ya, untuk memintakan fotokopi daripada menuta dan lampiran-lampiran yang ada di dalamnya haruslah dengan persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris. Nah, kenapa harus ada dengan seperti itu? Apakah itu notaris dikategorikan adalah notaris itu untuk kepentingannya adalah untuk menghambat penegakan hukum, menghalang-halangi penyidik? Bukan. Kita notaris tidak mengerti itu. Kenapa seperti itu aturannya? Kenapa undang-undang seperti itu bunyinya? Bukan notaris yang mengisinya, yang menyusunnya. Yang menyusun itu adalah DPR. Kita hanya melaksanakan. Tapi seringkali kita melihat seolah-olah kita ini mempersulit penegakan hukum. Bukan kita, undang-undangnya mengatur. Kenapa seperti itu? Ya karena notaris itu mempunyai kewajiban ingkar. Nah, kemudian notaris juga mempunyai hak ingkar. Hak ingkar itu sebagaimana yang diatur dalam pasal 170 KUHP, di mana untuk kepentingan persidangan dalam hal ya majelis hakim memintakan keterangan saksi kepada seorang notaris dalam kasus pidana, majelis hakim itu tidak bisa langsung menanya ya, apabila dimintakan sebagai saksi yang berkaitan dengan yang pokok perkara. Majelis hakim akan menanyakan, saudara saksi pekerjaannya apa? Notaris. Apakah saudara saksi akan mempergunakan hak ingkar sebagaimana yang dimaksud di dalam pasal 170 KUHP? Kita akan menjawab, terima kasih yang mulia majelis hakim, sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat 3, sesuai dengan pasal 16 ayat 1, sesuai dengan pasal 54 Undang-Undang Jabatan Notaris, sesuai dengan pasal 32 KUH pidana, bersama pasal 66 daripada Undang-Undang Jabatan Notaris, saya mempergunakan hak ingkar saya dan saya tidak bersedia memberikan keterangan. Kemudian majelis hakim rapat pada saat itu saling mengangguk-anggukan kepala, apakah kita terima nih? Apabila kita berdasar, maka mereka akan membuat musyawarah dan menyatakan menerima keberatan daripada saksi untuk memberikan keterangan berkaitan dengan aktanya. Nah, kita pernah
Suatu ketika di tahun 2013 lah atau 2014, medio tahun 2013 atau 2012, peradilan atau MK memutus hirah-hirah dengan perusahaan MPUD dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi pada saat itu. Setelah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, tentu dalam hal ini kita kan khawatir dengan sebagaimana yang dimaksud dengan pasal 4 tadi, pasal 16, pasal 54, sama pasal 322. Nggak ada perlindungan bagi kita kalau pasal 66 pada saat itu dibatalkan. Nah, kita minta perlindungan ke Mahkamah Agung. Pada saat di Mahkamah Agung, saya hadir pada saat itu, seluruh majelis hakim agung, seluruh majelis hakim tinggi, pengadilan tinggi yang ada di DKI, seluruh majelis hakim PN yang ada di DKI, hadir pada saat rapat paripurna itu. Dalam rapat itu, waktu itu dipimpin oleh Pak Dr. Artijo Alkausar dari Kamar Pidana, kemudian juga ada Prof. Gayus Lumbun, kemudian dari Peradilan Militer dan Peradilan Agama. Pada saat itu disepakati akta notaris itu cukup dibuktikan dengan fotokopi yang disesuaikan aslinya oleh notarisnya. Jadi tidak perlu lagi notaris itu diragukan, ya, diragukan terhadap kebenaran isi aktenya. Cukup notaris menyerahkan fotokopi salinan. Itu hasil keputusannya. Sayangnya keputusannya pada saat itu tidak dituangkan ke dalam perma, dan kita sudah berkali-kali pada saat itu mendesak agar dipermakan. Tapi karena berganti terus kepemimpinan di MA, kebijakannya beda-beda. Tapi pada saat itu sempat, dan Prof. Gayus Lumbun tahu itu. Pada saat itu diputuskan bahwa cukup alat bukti itu adalah fotokopi yang dikeluarkan oleh notaris yang membuat akta itu, kemudian dilegalisir atau difotokopi secara aslinya. Cukup itu aja lampirkan. Nah, kenapa cukup seperti itu? Nah, kedudukan notaris ini tentu dalam hal ini kan sudah kita tahu semuanya. Dia adalah pejabat umum, dia berkewenangan membuat akta, disumpah sebelum membuat akta, kemudian ada larangan, ada kewajiban bagi notaris, terukur semuanya. Jadi tidak perlukan lagi keraguan untuk itu. Tapi di sisi yang lain, dari 21.000 kita notaris, tentu adalah yang kurang matang bangsa-bangsa 50 atau 100 orang rekan-rekan kita. Ya, kita tidak pungkiri. Kita pernah memeriksa suatu ketika laporan masyarakat bahwa penghadap itu adalah almarhum. Berhadapan dengan Firdonal, notaris di Jakarta, dengan saksi-saksi yang nama-namanya akan disebutkan di bagian akta ini. Satu, ya, satu Rumawi ya disebutkan, dokter ini disebutkan di situ almarhum tuan bertempat tinggal di mana, kemudian dalam bentuk selanjutnya disebut sebagai pihak pertama. Nah, di satu sisi kita menegakkan itu ke seluruh masyarakat luas dan penegak hukum bahwa kita itu adalah pejabat umum, tapi di sisi yang lain ada beberapa hal yang kita melihat itu teman-teman kita ini tidak menghargai kedudukan jabatan kita ini. Nah, andai saja semua pihak menghargai kewenangan dan jabatan kita ini, akta kita itu tidak cukup 1 juta rupiah. Tapi kadang-kadang ke toko lihat ya, coba kita bandingkan, ada PPJP harganya 300 juta, nggak usah bermiliar. Orang membeli rumah dengan harga 300 juta, iya dia punya uang. Tapi pada saat kita menagih 2,5 juta atau 1,5 juta, itu pelitnya setengah mati. Kenapa kita sendiri, beberapa oknum dari teman-teman kita ini, yang ada di tempat lain juga berani dengan harga 300.000 atau 500.000. Sementara advokat pengacara pada saat mendatangi kuasa untuk beracara, untuk berperkara, minimal 25 juta rupiah. Nah, ini yang harus kita perhatikan, harus semua lini kita harus menghargai. Bersaing itu dengan harga yang tinggi, bukan bersaing dengan harga yang terendah. Bersaing dengan harga yang rendah itu pelanggaran kode etik. Bersaing dengan harga yang tinggi itu adalah notaris idaman, notaris yang menegakkan ketentuan perundang-undangan dan kode etik notaris. Nah, ini yang harus kita lihat dari segala sisi.
Nah, kemudian juga selanjutnya terhadap akta-akta yang dibuat ini berkaitan dengan pembuatan akta itu secara teknisnya tentu dalam akta dalam undang-undang jabatan notaris kan sudah diatur sebagaimana diatur dalam pasal 38 sampai pasal 43 Undang-Undang Jabatan Notaris. Dikatakan suatu akta itu otentik adalah apabila dia sudah memenuhi pasal 38 sampai dengan 43. Sudah terpenuhi kepala akta, isi akta, kemudian badan akta, kemudian akhir akta. Dan ketentuan itu sudah mengatur tentang tata cara penandatangan pembacaan. Apabila terpenuhi itu maka sempurnalah akta yang kita buat. Nah, banyak kita kadang-kadang selama ini yang kita membuat ya, kadang-kadang kita membuat akta itu tidak memahami undang-undang jabatan notaris, tidak memahami undang-undang yang lain. Ya, akibat dari pembuatan itu kita walaupun kita masih bisa berlindung terhadap pemalsuan bahwa bukanlah tanggung jawab daripada notaris, tapi di tempatku mati, Mas. Iya. Internetnya apa? Enggak ada. Hah? Internetnya? Halo? Halo, suara saya jelas? Halo, suara saya ada? Jelas Pak Firdaus. Silakan dilanjutkan. Oke. Nah, banyak kita melihat terhadap permasalahan-permasalahan hukum yang terjadi baik secara perdata maupun secara pidana, kita tidak melihat ya teman-teman itu mampu untuk mempertahankan produk atau yang dibuat di hadapan teman-teman. Mulai dari pemanggilan polisi, ya kan, panik. Tidak bisa mempertahankan. Nah, kalau tidak mempertahankan, ada apa berkaitan dengan akta itu? Sehingga kita panik. Sehingga tidak bisa memberikan keterangan dan penjelasan. Sementara itu nggak ada apa-apanya panggilan itu apabila kita menjelaskan. Misal seperti ini, ya kita dipanggil. Apa betul Anda membuat akta ini? Betul. Apa ini aktanya akta yang dibuat hadapan Bapak? Iya. Dibacakan waktu membuat. Iya dibacakan. Ada tanda tangan. Lo katanya membuatnya tidak seperti itu. Itu contohnya itu kan itu hasil konstantir kehendak dari mereka. Ada tanda tangannya, ada sidik jarinya, ada fotonya. Mereka mengingkari itu. Ternyata salah satu pihak bukanlah istrinya, atau salah satu pihak ada istri yang palsu, atau surat nikahnya palsu. Itu bukan kewenangan kami. Yang memalsukan itu penghadap. Saya korban. Apakah ini kedudukan akta ini menjadi batal demi hukum? Belum. Akta itu tetap menjadi akta otentik dan berlaku sampai dengan ada putusan pengadilan. Nah, apabila kita sudah yakin dan percaya diri tentang profesi jabatan kita ini yang kita emban ini, kemanapun kita dihadapkan, kita nggak perlu khawatir. Atau kita juga ada menerima gugatan turut tergugat, panik, pusing, tanya ke sana kemari, baru turut tergugat. Kalau kita sebagai turut tergugat, ya nggak usah panik. Atau kita sebagai tergugat berkaitan dengan nggak usah panik, baca dulu apa yang digugat itu. Kalau yang digugat itu adalah meminta kepada majelis hakim untuk membatalkan akta tertanggal sekian yang dibuat di hadapan Dr. Firdaus untuk dapat dibatalkan. Kalau itu permohonannya, ngapain kita datang ke pengadilan? Kalau kita turut tergugat, ya cukup. Silakan aja panggil mau berapa kali. Mau apapun diputusin, batalin aja. Nggak ada masalah bagi kita. Mau kita jadi tergugat juga begitu. Atau kalau kita datang boleh, jelaskan aja bahwa akta itu benar dibuat hadapan saya sebelum salinannya dikeluarkan. Terlebih dahulu saya notaris bacakan ke dalam bentuk minuta, saya terangkan, kemudian dihadiri oleh saksi-saksi, kemudian para penghadap itu menandatangani di hadapan saya dan di hadapan saksi. Itulah aktanya, Pak. Selesai. Itu aja yang dijawab.
di jawaban kita apabila ada replik duplik mau sampai ke Mahkamah Agung. Jangan dijawab apa yang digugatkan orang kepada kita. Kami meminta supaya notarisnya bertanggung jawab dan tanggung renteng bahwa notaris tersebut telah melakukan penipuan. Datang ke kantor kami bla bla bla. Itu nggak usah dijawab. Ngapain diladeni gugatan-gugatan orang? Cukup yang dijawab itu notaris kami sudah akta tersebut telah kami resmikan sebagai mestinya dari tingkat pembuatan minuta dalam bentuk minuta sampai dengan salinan. Para pihak sudah mendengar dan sudah mengetahui isi aktanya, kemudian mereka tanda tangan. Itu yang bisa saya jelaskan. Titik. Oh, nanti ada lagi. Saya adalah benar akta tersebut dibuat saya notaris, dibuat di hadapan saya notaris. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris, akta tersebut pertama-tama dibuat dalam bentuk minuta. Kemudian kehendak yang dituangkan dalam minuta itu adalah kehendak para pihak yang saya konstantir dalam bentuk akte perleden. Baik secara saya bacakan dan saya terangkan, kemudian para pihak itu menandatangani dan menyatakan mengerti. Jadi harus percaya diri kita. Ini enggak, udahlah aktanya benar dibuat hadapan kita, pada saat bermasalah panik. Tak satu pun lembaga apapun kalau kita sudah benar itu mau di apapun kita tidak akan bisa tersentuh. Cuman keyakinan bahwasanya kita seperti itu tidak ada. Kita ada di sebagian orang. Nah, tujuannya kita ngabuburit ini tentu adalah pemahamannya bagaimana kita ke depannya. Bagi rekan-rekan yang masih ragu-ragu untuk mempertahankan, yang apa, kalau kita mengartikan tugas dan fungsi daripada notaris ini semuanya kita sudah tahu. Ya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 15 tadi. Kewenangan-kewenangannya. Ya, sudah tahu. Tapi setelah akta itu dibuat, kemudian keluar ke dalam bentuk salinan, ada permasalahan-permasalahan. Itu menjadi harus ada penguatan dari kita sendiri, dari diri kita sendiri. Tidak bertentangan semua akta yang dibuat itu, tidak bertentangan dengan pasal 1320 KUH Perdata. Tidak bertentangan dengan pasal 1338. Selesai. Nah, kunci yang paling kita pegang adalah selagi akta atau salinan akta yang telah kita keluarkan itu belum ada putusan yang menyatakan akta itu batal demi hukum, maka akta tersebut adalah akta otentik. Nah, ini harus kita pegang, semua kita harus sepakat. Mau MPD, mau MPW, MPPN, harus memahami itu dulu. MKNW harus memahami seperti itu. Nah, seringkali kita juga melihat di tingkat-tingkat pemeriksaan, ya, terlalu over. Apa itu di MKNW, apakah itu di MPD, apakah itu di MPW, ya, tidak memposisikan rekan yang diperiksa ini adalah sebagai pejabat umum di mana produk akta yang dia buat itu adalah akta otentik yang berlaku sebagai alat bukti yang sempurna, dan kita harus mempercayai rekan kita itu membuat akta itu benar. Jangan kita salahkan akta kita itu. Enggak benar tuh akta yang dia buat itu ngaco semua. Yang benar itu dia, yang lain salah. Itu nggak boleh. Atau ada juga yang seolah-olah yang paling benar itu kita. Nah, kita juga kemarin kita melihat ada peristiwa-peristiwa di MKNW, ya, di MPD, di MPW. Seolah-olah diperiksa itu, seolah-olah teman kita pesakitan. Seolah apa yang dibuat itu ditanya-tanya. Ya, kenapa isi aktanya seperti itu? Kenapa klausulnya seperti itu? Harusnya kan nggak seperti itu, nggak perlu ditanya. Itu kan hasil kehendak para pihak, bukan notaris yang ditanya kenapa seperti itu, walaupun draftnya itu datang dari notaris. Tapi pada saat akta ini keluar ke dalam bentuk salinan, terkonstruksilah dia menjadi akta otentik, alat bukti yang sempurna. Walaupun kita ada juga melihat contoh yang lain, tapi kita sebelum kita membuat salinannya kan ada proses ya pembacaan dan menerangkan kepada para pihak itu. Klausulnya begini loh Bu, nanti Bapak begini-begini loh, kewajibannya yang pihak pertama begini, kewajiban pihak kedua begini. Nah, ada juga rekan-rekan dia itu yang lupa, ya, prinsip notaris ini menjalankan jabatan adalah menjamin keadilan bagi para pihak, bukan keadilan bagi yang membawa atau bagian keadilan bagi yang datang menghadap kita. Katakanlah dalam satu BPJB kenal dengan si A, kemudian si A ini yang selaku pembeli, apa kata si A yang kita turuti?
Si B selaku penjual harus dilindungi juga. Berimbang nggak ini keadilannya? Nah, kita melihat dari situ. Pada saat kita sudah menjalankan jabatan dengan mengangkat keadilan baik itu sebagai pihak pertama, pihak kedua, ya walaupun teman kita di salah satu pihak, kalau berkeadilan itu akta itu konstruksinya, maka tidak akan terjadi permasalahan. Tapi kalau ada klausul-klausul yang terlalu memihak kepada teman yang kita kenal ini, disitulah nanti permasalahan itu muncul seolah-olah patut diduga turut serta memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik. Secara pidana kita ini kan langganan kita kan di 263, 264, 265, 266, 378, 372. Penipuan, penggelapan, memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik, turut serta memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik. Tapi kalau kita konstruksikan semua itu, apa yang dituduhkan itu minggir semua. Nah, bagaimana itu sampai jangan terjadi pemahaman dari setiap individual kita notaris harus sering-sering kita mengasah, ya sering-sering saling sharing, harus sering-sering saling berkomunikasi, bukan yang dia mengerti saja. Kemampuan itu ada, tapi untuk semua rekan-rekan kita, ya kita mengemban amanah untuk mengemban jabatan ini sebagai notaris. Semuanya ini kalau terjadi permasalahan berkaitan dengan notaris menjalankan jabatan, embel-embel notaris ini melibatkan kita semua. Ya, kan sangat disayangkan, prihatin ya melihat ada notaris ya, oknum notaris. Kan dia tidak pernah mengatakan dengan singkatan yang bernama, tapi selalu nama jabatan. Nah, nama jabatan yang ini yang harus kita jaga bersama. Jangan sampai hal-hal yang tidak dengan ketentuan perundang-undangan. Masih ada waktu, Mas? Cukup Pak, sudah. Ya. Oke. Terima kasih Pak Firdonal. Apa yang sudah disampaikan tadi saya kira sangat menarik sekali. Sayang waktu memang tidak memungkinkan untuk kita membahas masalah ini lebih panjang lagi. Adapun resume yang saya catat di sini adalah menjadi tugas dan fungsi notaris untuk menjadi konsultan atas akta-akta yang dibuatnya. Artinya dengan cuma-cuma dan seluas-luasnya harus memberikan keterangan terkait akta-akta yang dibuatnya, baik itu kepada klien maupun kepada masyarakat secara luas. Sehingga masyarakat juga dapat mengetahui secara pasti akan kekuatan pembuktian dari akta yang dibuat oleh notaris tersebut. Begitu pula bagi para instansi-instansi yang terkait. Sehingga masyarakat secara luas dapat memahami tugas dan fungsi notaris secara baik pula. Demikian paparan dari Pak Firdonal. Saya beri waktu kepada audiens, mungkin ada yang mau didiskusikan. Saya tunggu beberapa saat ke depan. Silahkan langsung menyampaikan pertanyaan ataupun sharing-sharingnya. Baik, saya masih mempunyai waktu. Dipersilahkan kepada audiens untuk menyampaikan pertanyaan ataupun sharing-sharingnya pada ngabuburit online kita pada hari ini. Masih ada waktu 10 menit. Dipersilahkan. Itu ada Mas Pri. Sepertinya tidak ada ya Pak. Ada Mas Pri itu. Oh ada Mas Pri. Ada yang melambaikan namanya Mas Pri. Oh ya. Baik. Dipersilahkan Mas. Langsung saja. Baik. Terima kasih. Selamat sore Pak Firdonal. Sore, Luar Mas. biasa nih tadi yang sudah disampaikan. Mohon maaf, off-cam ini masih jalan mengikuti. Sangat jelas sebenarnya bahwa seorang notaris itu adalah konstantir, hanya menuangkan kehendak para pihak. Cuman yang terjadi di sini adalah
psikologis seorang notaris itu tidak akan sehebat atau setangguh dari para notaris yang senior tentunya. Apalagi sudah ada embel-embel dipanggil polisi dan lain sebagainya. Hal itu membuat pola pikir yang seharusnya sederhana menjadi jelimet dalam bahasa Jawanya. Jadi seolah-olah, waduh, kita salah. Padahal tadi yang sampaikan oleh Pak Firdonal bahwa akta kita itu sempurna sebagai akta otentik, bisa membuktikan diri sendiri, dan kita bisa mempunyai hak ingkar. Ini suatu yang umpaman yang sangat baik sekali nih. Jadi bagi para notaris artinya bisa mengatakan bahwa saya tidak salah. Seorang notaris tidak perlu membuktikan dari dokumen yang dibawa oleh para penghadap, karena tidak ada kewajiban, tidak ada kewenangan untuk itu. Satu pertanyaan Pak Firdonal, kira-kira nih payung hukum ya di samping dari Undang-Undang Jabatan Notaris, payung hukum yang bisa melindungi kita dari permasalahan hukum ya. Walaupun notabene kesalahan itu bukan pada notaris, tetapi sering notaris menjadi turut serta. Ini yang selalu digembur-gemburkan oleh aparat penegak hukum. Di tataran kita dipanggil oleh polisi, itu sudah down. Disinilah yang menjadi awal dari notaris bisa kena. Mungkin ada salah satu payung hukum atau ada statement yang kira-kira bisa membebaskan pada titik awal kita diperiksa. Mungkin itu dulu Pak Firdonal, terima kasih, selamat sore. Terima kasih atas sharing-sharing dan pertanyaannya Mas Pri. Monggo Pak Firdonal mungkin bisa dijawab. Ya, terima kasih Mas Pri. Ini pertanyaan baik ya, bagus ya. Persoalannya ya, tidak semua notaris itu apakah dia junior apakah senior yang harus mempunyai watak keberanian, nggak diperlukan. Tapi percaya diri kita terhadap kewajiban dan kewenangan kita dan larangan untuk kita, siapapun tidak bersentuh. Inilah yang ada kekeliruan selama ini bagi kita ya. Saya tidak pernah merasa takut dengan siapapun saya berada. Mau ketemu menteri, nggak perlu nunduk. Boleh kita tegur, boleh enggak. Mau ketemu wali kota, biasa aja. Dia manusia, kita manusia. Ketemu dengan presiden, ya biasa aja. Kalau ada ketemu, disalam. Kalau nggak ketemu, nggak apa-apa. Dia manusia, kita manusia. Nah, prinsip-prinsip kita dalam menjalankan jabatan tentang kepribadian dan psikis kita menghadapi siapapun, termasuk ya orang jahat di depan kita, kalau kita yakin kita punya Maha Pencipta, kita punya yakin kita ada Allah dan Tuhan di atas yang melindungi kita tidak perlu takut. Ada yang membuat keributan di kantor kita, bentak-bentak. Anda kalau membuat keributan jangan di sini ya, keluar. Ini kantor saya. Bukan kita yang punya kantor yang kabur ke dalam orang ribut. Nah, tapi kekuatan kita meyakinkan diri kita ini bahwa kita benar, itu yang agak menurun. Ada di beberapa teman. Oh, polisi, manggil sama kita ke polisi. Polisi manggil. Tidak semua polisi memahami undang-undang jabatan notaris. Main panggil aja notaris. Ya. Pada saat kita panggil, kita jelasin. Ya. Ada panggilan datang ke kita, misalkan, Pak, mohon maaf. Ya, dengan tidak mengurangi rasa hormat kami. Kami kan ada undang-undang nih, pasal 66 kan mengatur, Pak. Setiap kami mau memberikan keterangan, setiap kami harus menyerahkan fotokopi berkaitan dengan lampiran-lampiran dalam protokol minuta kami harus mendapatkan persetujuan dari MKN, Pak. Kami perkenankan ke Bapak, tolong Pak, begitu nanti MKN memberikan persetujuan, langsung saya kasih ke Bapak. Nah, kita harus menyampaikan koordinasi. Bukan jawaban, oh nggak bisa, nggak seenak Bapak aja. Kami punya kewajiban kan, nggak boleh Pak.
nggak mau. Itu kan agak kurang ada beretika kita menyampaikan, ada kurang koordinasi lah. Tapi kita menjelaskan cukup mohon maaf ya, kalau mau mengambil atau memberikan keterangan dari kantor kami harus dengan persetujuan. Bagaimana kalau belum ada aktenya? Tahu-tahu nanti ada polisi mau menyita sertifikat. Itu begitu juga. Bapak dari mana? Dari pihak kepolisian. Mau apa, Mbak? Oh, saya ini ada perintah untuk penggeledahan. Oh, Bapak udah punya izin dari ketua pengadilan. Sebagaimana yang diatur dalam pasal 43 KUHAP. Pasal 43 KUHAP itu mengatur loh, Pak. Apabila notaris menyatakan keberatan untuk menyerahkan dokumen yang akan Bapak ambil, maka dokumen itu, maka tindak lanjutnya adalah Bapak langsung ke pengadilan. Pada saat ke pengadilan Bapak minta izin. Kenapa? Dokumen yang Bapak mau ambil itu adalah dokumen negara, arsip negara. Itu bukan dokumen saya, bukan properti saya, Pak. Tapi itu adalah arsip negara. Saya hanya menjalankan perintah undang-undang. Saya hanya adalah seorang notaris. Tapi produk saya ini arsip negara, Pak. Dokumen negara. Tidak sembarangan semuanya mengambil-ngambil. Nah, jadi harus paham kita. Kalau mau minta fotokopi salinan, fotokopi menota, ya silakan minta melalui MKNW. Kenapa harus melalui MKNW? MKNW ini akan mengukur apa betul ada tindak pidana di dalam pembuatan akta tersebut. Kalau teman kita ini sudah sesuai urut dengan yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, tidak ada alasan bagi MKNW Iya. aneh. Kalau mau lihat alat buktinya, silakan aja. Penyidik itu kan udah punya dia fotokopi salinannya. Buat apa lagi minta keterangan notaris? Oh, untuk kebenaran material, Pak. Ya, kita harus menggali sampai ke sedalam-dalamnya. Sampai ada titik kebenaran material itu tercapai. Ya silakan, itu kan tugas Anda, bukan tugas kami. Ada seperti itu. Keterangan dari para pihak dalam akta itu aja yang digali. Kalau kami dimanta, kalau Bapak minta keterangan, apa betul akta itu benar? Kemudian bisa Bapak jelaskan kenapa akta seperti itu. Bapak tanya, itu kan tidaknya seperti itu, saya tuangkan. Tapi kenapa kata-katanya seperti itu, saya nggak tahu. Loh, kenapa Bapak membuat akta? Ya nggak tahu, itu kemauannya mereka. Setelah mereka menuangkan, saya tuangkan maunya, keluarlah minuta akta, saya bacakan, mereka tanda tangan. Saya tanda tangan, saya keluarkan salinannya. Selesai tugas saya, Pak. Kemudian produk ini menjadi apa? Begitu saya nomori, begitu saya tanggali, menjadi protokol notaris. Berhimpun dalam protokol notaris. Dan itu protokol notaris adalah dokumen atau arsip negara. Jadi kalau kita dipanggil polisi, dia juga manusia, nggak perlu kita itu fisikis, wah polisi ini, wah bakal ditangkap nih. Sepanjang kita tidak ada penipuan, penggelapan, itu apa yang mau ditakutin? Tapi pada saat ada umpamanya permufakatan jahat, di mana kalau berhasil ini nanti ditransaksikan, kita dapat 500 juta, kemudian segala hal-hal yang menyimpang kita buat lurus. Oh ini akta otentik nih Pak. Di situ kadang-kadang ada juga suratan dari pihak kepolisian, ya kan? Kita tahu Pak, ya. Jadi kadang-kadang juga ada juga teman-teman Bapak itu nggak seperti itu. Ada teman-teman kita, tapi kan oknum, nggak semua notaris. Paling banyak di seluruh Indonesia ini melakukan kekeliruan 50 orang. Nggak sampai 200, 300, sedikit kok. Cuman gaung, wah notaris bapak-bapak, wah notaris, nggak ada. Nah, menjaga nama baik ini adalah kita bersama. Ya, himbauan kita termasuk yayasan ini adalah bagaimana kita semuanya yang bergabung dalam yayasan ini juga bukannya sosial saja, tapi secara hukum semua anggota yayasan, semua partisan yayasan harus paham dulu sebagai notaris itu. Bukan notaris apa yang diketik kemudian jadi salinan BREP stempel 1 juta. Kemudian BREP stempel BREP 1 juta. Bukan seperti itu. Yang kita buatkan itu adalah alat bukti bagi mereka yang mereka pergunakan sampai dengan ke anak cucunya. Makanya kita itu, kalau saya dulu waktu saya jadi asisten notaris, sebelum menjadi salinan itu diukur dulu pakai penggaris.
kata-kata demi kata, kalimat demi kalimat itu ke bawah diukur. Jangan sampai typo. Sekarang nggak ada lagi. Begitu ada jadi salinan mau typo mau apa mau paling nanti salinan dibetulin bisa kok. Oh kalau salah nanti betulin lagi. Terlalu mudah. Yang penting apa? Cash. Nah itu yang terjadi di kita. Jadi kita boleh kayak semakin banyak notaris ya semakin bagus sekarang. Tapi yang kita harapkan pelayanan optimal. Bagaimana nanti pelayanan optimal ini sesuai dengan konstruksi yang dimaksud dengan UUJN dan perundang-undangan yang lain, maka kita juga bisa menjadikan ini menjadi suatu hal yang berguna. Nah, kita ambil contoh umpamanya seperti ini. Ada lahan baru sekarang ini menjadi job dari notaris yang baru. Ada ahli waris baru aja meninggal orang tuanya, punya ahli waris 6 orang, kemudian ingin dibalik namakan tanah tersebut dari almarhum bapaknya kepada 1 orang. Ada teman kita mengatakan, oh itu wajib APHB. Oh enggak. Sekarang dibuka ruangnya oleh peraturan Menteri ATR berkaitan dengan peralihan hak waris ini sebagaimana diatur dalam Permen 16 tahun 2021. Pembagian waris itu bisa langsung, ya tanpa harus balik nama dulu ke ahli waris. Tapi dari almarhum langsung dijual sama ahli waris ke pihak yang penerima hak baru dengan akta notaris. Namanya akta pembagian dan pemindahan hak waris. Pajaknya hanya sekali, PPHTB. Nah, pada saat orang itu mau bayar, jangan dibayar kita honorarium kita hanya sebatas sedikit aja. Kita mulai ngitung. Berapa dia hemat itu? Klien kita hemat BPHTB, hemat SSP, hanya sekali. Hemat pajak waris. Banyak yang terhemat. Naikkan sedikit lah. Yang biasanya akta itu 2 juta, naikin 10 atau 15 juta. Itu lahan baru. Dan nggak semua orang bisa mengerjakan ini, Pak. Dengan segala meyakinkanlah kita kepada pada klien kita ini. Jadi, kenapa saya bercerita ini? Kita harus haus ilmu, menggali kegiatan keilmuan, harus tahu kita step-step apa aja yang lagi berkembang ini, yang tidak perlu dengan akta notaris juga, yang tidak perlu dengan akta PPAT, cukup dengan akta notaris, tapi mendapatkan honorarium yang tinggi. Nah, di ujung pembicaraan ini saya bilang kepada teman-teman, hati-hati untuk mentransaksikan aset-aset yang berkaitan dengan tanah-tanah negara, aset Pemda. Kita baru aja memutus tadi ada 5 orang teman kita yang kita berhentikan dengan tidak hormat. Kenapa? Karena terkait dengan penahanan karena ancamannya di atas 20 tahun, tipikor. Tipikor itu kalau kita udah kena, walaupun kita 8 bulan di dalam, berhenti. Nah, bagaimana kita nggak ikut serta di dalam? Bagaimana kita nggak terkait dengan itu? Buatlah akta itu sesuai UJN. Misalnya nilai ekonomis transaksinya setinggi-tingginya kan 1%. Ya jangan kita tagih 10%. Ya harus di koridornya, koridor 1% setinggi-tingginya dari nilai transaksi. Nah kemudian juga peralihannya itu juga cukup akta yang dibuat di kita. Pada saat proses mengsertifikat kan kita nggak usah ikut-ikut. Kenapa? Yang namanya setiap pengeluaran dari kas negara itu mereka catat. Kantor pertanahan pada saat ditanya berapa sih Pak biaya pembayaran untuk pengurusan sertifikat? Oh kalau secara permen, secara peraturan ATR KPPN 50 juta paling mahal Pak. Faktanya orang dalam minta 500 juta. Faktanya orang dalam minta 1,5 M. Tapi begitu ada masalah, nggak ada sesuai dengan PNBP aja. Karena nggak ada bukti yang lain. Nah ini cerobohnya kita karena ikut serta. Kemudian juga pembuatan aktanya itu juga seringkali kalau sudah ada rapat-rapat di luar berkali-kali yang bukan di kantor kita, yang bukan kantor mereka,
itu jaksa penuntut umum itu menganggap itu adalah menyusun permufakatan jahat. Padahal kita membuat akta itu dalam rangka pembuatan akta itu kita memastikan segala sesuatunya itu konkret, real, dan sesuai dengan data. Tapi pada saat ada yang menyimpang, tanda tangan di luar wilayah jabatan kita, kemudian tagihannya di atas 1%, ya dampaknya adalah kita dianggap turut serta memperkaya diri orang lain. Kita nggak korupsi, tapi kita itu dianggap bertentangan dengan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Turut serta memperkaya diri sendiri atau memperkaya diri orang lain. Oh, saya kan nggak korupsi. Betul. Tapi dampak dari kita ikut mengurus itu memperkaya diri orang lain. Negara rugi. Nah, diputuslah kita. Nah, pada saat kita nanti diputus bersalah, walaupun 1 tahun kita ditahan, berhenti. Apa nggak kasihan? Nah, kemudian juga dengan hati-hati dengan narkoba. Narkoba memang ancaman hukumannya 1,5 tahun. Tapi kalau ada laporan pemakaian narkoba berdasarkan pasal 12 ke MPD sampai ke kita ke MPPN pasti berhenti. Kenapa? Karena di PNS sendiri bagi yang ancaman hukuman di atas 5 tahun, PNS berhenti. Bagi yang memakai narkoba, PNS berhenti. Kita pertahankan, oh enggak Pak, kita baiknya pembinaan dulu, teguran dulu, atau skorsing dulu. Enggak bisa. Apa kelebihan kalian? Kami PNS ini berhenti. Sama kita PNS sama notaris. Nah gitu. Jadi kemarin ini tadi ada kita putus yang di Bali, ada musibah rekan kita ini baru diangkat kena narkoba 8 bulan, kemudian kita putus tadi berhenti dengan tidak hormat. Kan sayang baru 1 tahun buka kantor. Nah ini jangan sampai terjadi kita. Yang harus dihindari, jangan pakai narkoba, jangan ikut serta untuk memakai atau mengurus-urus tanah-tanah pemerintah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Wabarakatuh. Silakan Mas Pri. Mungkin sudah cukup ya penjelasan dari Pak Firdonal tadi. Baik, terima kasih Pak Firdonal. Cuman masih ada sedikit yang agak mengganjal. Kadang kita sebagai notaris ya bercerita tentang kita harus begini, kita harus begitu. Cuman saya pernah artinya dicurhati ya seorang rekan kita masih baru. Karena baru biasanya membuat aktanya itu masih kurang hati-hati. Maka dipanggillah oleh polisi. Kemudian saya pernah menyarankan juga seperti apa yang disampaikan oleh Pak Firdonal tadi. Cuman polisi dengan berbagai dalilnya dia mengatakan menghambat penyelidikan itu adalah tindakan kena pasal tersendiri. Jadi yang kadang kita notaris itu agak gimana gitu ya Pak Firdonal. Mungkin ada masukan itu Pak Firdonal. Oke, saya jawab ya, moderator 1 menit ya. Langsung ya, moderator. Silakan Pak Firdonal. Jadi begini Mas Pri, kita itu tidak semudah itu polisi itu memanggil kita, kan harus dengan prosedur MKN. Kalau udah sesuai kita membuat akta itu dengan Undang-Undang Jabatan Notaris, tidak akan ada memberi persetujuan untuk diperiksa oleh polisi. Polisi meminta keterangan kepada kita nggak boleh langsung. Oh dia kalau nggak nanti ditangkap, alah itu kan gertak-gertak dia aja. Emangnya dia bisa seperti itu? Nggak ada. Jadi kalau kita sudah sesuai, diperiksa oleh MKNW, tidak ada alasan MKNW itu memberikan persetujuan kita untuk diperiksa. Jadi aman kita. Oh bagaimana kalau begini? Oh tapi dipaksa kita dianggap turut serta. Enggak. Itu polisinya aja bodoh. Polisinya yang bodoh dan tidak memahami Undang-Undang Jabatan Notaris. Ya, kemarin ini teman kita di Batam juga, dia angkut, dia mau diapain enggak, saya minta persetujuan dari MKNW. Dia tegar. Dia harus dibawa, pertahankan dulu, jangan memberikan keterangan. Kalau kita umpamanya dia dianggap nggak mau memberikan keterangan, karyawan kita yang dipanggil. Kalau nggak, karyawan kita yang diangkut. Nah, kalau karyawan kita yang dipanggil, apa jawabannya? Kasih tahu aja sama karyawan, Pak, saya ini hanya saksi loh. Saksi hanya mendengarkan waktu akta itu dibacakan. Setelah itu mengenai akta saya nggak tahu, Pak. Jadi saya dipanggil sama notarisnya, do ke dalam, ayo, no, kamu ke dalam. Sampai di dalam saya suruh duduk, suruh dengar. Begitu dibacakan saya dengar Pak.
Habis itu saya tanda tangan, itu yang saya tahu Pak. Bingung polisinya mau nanya apa lagi. Nah kemudian juga nggak semudah itu notaris itu apa dipanggil-panggil polisi, nggak ada. Oh bagaimana? Iya kawan kita udah nggak ada, nggak. Harus dengan persetujuan MKNW dulu, baru bisa diperiksa notaris. Nggak bisa, kecuali akta PPAT. Akta PPAT belum ada MPD-nya, belum ada seperti MPD-nya. Baru ada MP2D. MP2D ini masih terbatas kewenangannya, itu lagi kita masukkan nanti ke BPN kalau bisa disamakan. Ya, kalau memeriksa PPAT harus beberapa persetujuan MP2D. Revisi peraturan pemerintah nomor 24 dan Permen 2 tahun 2018 tentang MP2B itu ditambahin juga harusnya. Nah, tapi kalau masalah PPAT ya langsung polisi itu nggak ada lagi MKNW. Tapi kalau kita notaris mau dipanggil nggak semudah itu, tidak mempersulit kita, tidak menghalang-halangi kita. Itu buatan dari DPR kok yang mengusulkan pemerintah. Kenapa? Di dalam notaris menjalankan jabatan itu mempunyai kewajiban ingkar yang 4 tadi. Ya, sumpah jabatan, ya, kemudian larangan, kemudian kita ke kewajiban, kemudian hanya kepada yang tertentu kita memberikan salinan, kepada polisi aja nggak bisa ngasih salinan. Kemudian apabila kita melanggar, dipidana kita. Pasal 322 itu ke 322 KUH pidana. Jadi banyak mengharuskan kita kewajiban ingkar. KUHP aja menyuruh kita kewajiban ingkar. Demikian, terima kasih. Terima kasih. Saya kira cukup, Gi. Sudah Pak Moderator. Ya, Terima kasih. Gi. Sangat menarik sekali diskusi kita pada hari ini. Sayang waktu sudah tidak memungkinkan lagi. Semoga nanti kita dapat membuat acara serupa lagi secara offline untuk menghadirkan Pak Firdonal sebagai pemateri kita di waktu yang akan datang. Baik, saya sudahi ngabuburit online kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Bang Donald tadi dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya dalam menjalankan tugas dan fungsi kita sebagai notaris PPAT di kesehariannya. Terima kasih kepada Ibu Pembina, Ibu Hajah Herlina SHMH selaku Pembina Yayasan Sahabat Herlina Satu Hati untuk Negeri atas fasilitas yang diberikan. Terima kasih pula kepada rekan-rekan yang bergabung sebagai audiens pada link Zoom kita pada sore hari ini. Sehat selalu, sukses untuk kita semua. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Herlina. Terima kasih audiens. Sampai ketemu di kesempatan. Selamat berbuka puasa semuanya. Terima kasih.